Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gesnida selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi semester 6. Perkenalkan, nama saya Nurfatur Rahman Ramadan, mahasiswa semester 6 Desain Komunikasi Visual. Kali ini saya akan menjelaskan tentang desain komunikasi visual yang termasuk job desk pekerjaannya dan tanggung jawab dan juga etika dalam sebuah profesi. Dan langsung saja kita menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi yang pertama adalah desain komunikasi visual. Nah, kita cari tahu dulu tentang desain komunikasi visualnya dulu ya. Nah, jadi desain komunikasi visual ini adalah bidang yang berfokus pada penciptaan dan penggunaan elemen visual seperti menyampaikan pesan dan informasi kepada audiens. Nah, profesi desain komunikasi visual ini melibatkan pengembangan konsep visual, pemilihan elemen desain seperti fotografi atau tipografi, warna, gambar, dan tata letak, serta penggunaan media yang tepat untuk mencapai tujuan komunikasi yang ditentukan. Nah, itu ya. Jadi sedikit gambaran tentang desain komunikasi visual. Nah, ada juga job desk atau pekerjaan dan tanggung jawab seorang profesional desain komunikasi visual itu meliputi yang pertama menganalisis kebutuhan dan pelajari klien maksudnya ya. Nah, di sini menganalisis kebutuhan dan mempelajari klien ini maksudnya memahami kebutuhan klien atau audiens dan target dan tujuan komunikasi untuk menghasilkan desain yang efektif. Nah, yang kedua ada pengembangan konsep. Nah, maksudnya membuat konsep visual yang sesuai dengan pesan yang diinginkan gitu, atau yang disampaikan dan mencerminkan identitas merek atau organisasi. Nah, yang ketiga ada pemilihan elemen desain. Nah, pemilihan elemen desain ini memilih elemen desain seperti tipografi, warna, gambar, dan tata letak yang relevan dan menarik untuk mendukung pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada desain dan produksi materi promosi. Nah, ini contohnya menciptakan materi promosi seperti poster, brosur, logo, kemasan produk, website, dan elemen desain lainnya. Nah, selanjutnya ada kolaborasi tim. Nah, di sini kolaborasi tim ini bekerja sama dengan tim kreatif seperti penulis, fotografer, dan ilustrasi untuk menghasilkan desain yang komprehensif dan berkualitas tinggi begitu. Nah, selanjutnya ada menggunakan perangkat lunak desain. Nah, maksudnya menguasai perangkat lunak desain seperti Adobe Photoshop, Illustrator, atau InDesign untuk membuat dan memodifikasi elemen desain seperti itu. Nah, selanjutnya ada penyesuaian desain. Nah, di sini kamu menerima masukan dan umpan balik dari klien atau manajer proyek dan melanjutkan penyesuaian desain sesuai kebutuhan. Nah, jadi sesuai klien atau audiens yang ingin melakukan penyesuaian desain gitu sesuai kebutuhannya. Selanjutnya ada kualifikasi profesi desain komunikasi visual. Nah, di sini bervariasi ya, tergantung pada perusahaan atau industri tertentu. Namun umumnya kualifikasi yang dibutuhkan meliputi yang pertama itu ada pendidikan. Nah, maksud pendidikan ini seperti gelar sarjana atau diploma dalam desain grafis, desain komunikasi visual atau bidang terkait. Yang kedua ada keterampilan desain. Nah, keterampilan di sini adalah kemampuan dalam menguasai perangkat lunak desain, memahami tentang prinsip desain, tipografi, komposisi, dan kemampuan menghasilkan karya yang kreatif. Selanjutnya ada kreativitas. Nah, kreativitas di sini kemampuan untuk berpikir kreatif. Nah, jadi anak desain tuh harus berpikir kreatif banget dan menghasilkan ide-ide baru yang inovatif dalam desain. Begitu. Selanjutnya ada komunikasi. Nah, di sini kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan klien dan anggota tim serta kemampuan untuk mempresentasikan ide-ide desain dengan jelas. Selanjutnya ada pengetahuan teknis. Nah, di sini kamu harus memahami media dan teknologi terkini dalam desain komunikasi visual. Nah, dalam desain komunikasi DKV juga gitu ya, singkatnya ada etika profesi juga seperti melibatkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus diikuti oleh para profesional begitu. Beberapa prinsip etika yang relevan dalam desain komunikasi visual meliputi yang pertama tuh di sini ada kehandalan. Nah, kehandalan menyampaikan informasi yang akurat dan jujur dalam desain yang dibuat. Yang kedua, privasi dan hak cipta. Di sini kamu harus menghormati privasi individu dan memastikan penggunaan materinya yang sah gitu, serta menghormati hak cipta orang lain. Yang ketiga ada keterlibatan masyarakat. Nah, di sini kamu harus memahami juga implikasi sosial dan budaya dari desain yang dibuat dan menghindari diskriminasi, stereotip, atau penggunaan yang merugikan.
Yang keempat ada keberlanjutan. Nah, keberlanjutan di sini maksudnya mengintegritaskan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam desain. Nah, contohnya seperti penggunaan bahan ramah lingkungan atau pendekatan desain yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada transparansi. Transparansi di sini menyampaikan informasi dengan jelas dan terbuka kepada klien dan audiens. Maaf, baru saya telepon dulu. Nah, selanjutnya ada contoh pelanggaran etika dalam desain komunikasi visual. Nah, di sini dapat mencakup yang pertama plagiarisme. Maksudnya apa sih? Menggunakan karya orang lain tanpa izin atau memberikan pengakuan yang sesuai. Nah, jadi harus izin dulu ya. Selanjutnya ada diskriminasi atau stereotip. Diskriminasi lah. Yang pertama tuh menggunakan gambar atau pesan yang merendahkan, mengejek atau menciptakan diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, keuntungan pribadi, jenis kelamin, agama, atau karakteristik lainnya. Selanjutnya ada penipuan. Nih, jangan menipu ya. Pelanggaran nih, menyajikan informasi yang menyesatkan atau menipu dalam desain untuk keuntungan pribadi atau perusahaan. Selanjutnya ada pelanggaran privasi, menggunakan informasi pribadi atau foto seorang tanpa izin yang jelas. Nah, selanjutnya ada penggunaan yang merugikan. Nah, maksudnya membuat desain yang mempromosikan kekerasan, kebencian, atau perilaku merugikan lainnya. Dan yang terakhir ada pelanggaran hak cipta. Nah, di sini kamu harus menggunakan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau membajak karya orang lain. Nah, penting bagi para profesional desain komunikasi visual untuk menjunjung tinggi etika dalam pekerjaan mereka, karena hal ini memastikan mereka menciptakan desain yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.